Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 2 Farmakoekonomi akan mencoba memaparkan terkait dengan proposal penelitian dengan jurnal penyakit non-infeksi pada penyakit diabetes mellitus dengan metode cost effectiveness analysis. Nah, diabetes mellitus adalah suatu penyakit gangguan metabolik yang diakibatkan oleh adanya gangguan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Perkembangan farmakoepidemiologi saat ini tidak hanya meneliti penggunaan dan efek obat dalam hal khasiat atau efikasi dan keamanan atau safety saja, tetapi juga menganalisis dari segi ekonominya. Studi khusus yang mempelajari hal tersebut dengan nama farmakoekonomi. Menurut American Diabetes Association atau ADA tahun 2016, Indonesia menempati urutan ke-7 terbesar dengan jumlah penderita kurang lebih 8,5 juta per orang. Secara epidemiologi, Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 230 juta orang diprediksi akan tetap berada dalam 10 negara dengan prevalensi diabetes tertinggi hingga tahun 2030. Upaya terapi non-farmakologi dan farmakologi telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Terapi farmakologi untuk diabetes mellitus tipe 2 meliputi antidiabetik oral dan terapi insulin. Insulin diberikan untuk pasien yang memiliki nilai HbA1c lebih dari 7,5% dengan kadar glukosa darah puasa lebih dari 250 mg per desiliter, atau pasien gagal dengan terapi antidiabetik oral. Terapi obat pada pasien diabetes mellitus dilakukan seumur hidup sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Bervariasinya penggunaan terapi obat, terapi insulin tunggal atau kombinasi insulin dengan antidiabetik oral akan mengakibatkan adanya perbedaan dalam biaya dan luaran terapinya. Jadi, untuk mengetahui efektivitas biaya penggunaan terapi insulin tunggal dan kombinasi insulin dengan antidiabetik oral, diperlukan suatu analisis efektivitas biaya atau metode yang menilai atau mencari cara yang paling murah dan efektif dalam mencapai target suatu tujuan yang sama dengan membandingkan hasil suatu kegiatan dengan biayanya. Nah, Cost Effectiveness Analysis atau CEA atau analisis efektivitas biaya adalah metode manajemen guna menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai biaya atau cost dengan outcome yang dihasilkan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah terdiri atas 2 poin, yaitu yang pertama, berapa besar persentase efektivitas terapi dari penggunaan insulin dan OHO atau obat hipoglikemik oral pada pasien DM tipe 2, dan yang kedua yaitu obat antidiabetes manakah yang lebih cost effectiveness pada pasien DM tipe 2. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat teoritis. Yang pertama, dapat memberikan pembaharuan kurikulum di universitas agar bisa terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam farmakoekonomi. Yang ketiga, dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan farmakoekonomi. Kemudian manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah sakit. Karena bagi rumah sakit dan manajemen di rumah sakit, tempat penelitian dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan 17 serta dapat sebagai bahan tambahan pembendaharaan ilmu pengetahuan dalam melakukan analisa biaya guna untuk meningkatkan pelayanan di masa mendatang. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan tentang analisis efektivitas biaya penggunaan, pengadaan, dan perencanaan pengobatan
pengobatan pasien DM tipe 2 dengan terapi insulin di rumah sakit. Yang kedua, universitas di mana institusi pendidik dan praktisi lainnya sebagai informasi ilmiah dalam pendidikan maupun referensi bagi penelitian yang sejenis dan dapat dilakukan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah untuk peneliti di mana penulis bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, kemampuan berpikir, dan menambah pengalaman dalam melakukan analisis biaya dalam melakukan penelitian. Kemudian yang keempat adalah bagi pihak lain sebagai bahan masukan dan inspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berikutnya metodologi penelitian. Metode penelitian dengan pendekatan meta-analisis. Meta-analisis merupakan suatu analisis integratif sekunder dengan menerapkan prosedur statistik terhadap hasil-hasil pengujian hipotesis penelitian. Analisis sekunder ini merupakan analisis ulang atau reanalisis terhadap data untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan teknik-teknik statistik yang lebih baik atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan data lama yang dimiliki. Secara ringkas, pembuatan meta-analisis terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi makalah yang akan disertakan dalam meta-analisis. Yang kedua, seleksi, yaitu penilaian kualitas laporan penelitian. Yang ketiga, abstraksi, berupa kuantifikasi hasil masing-masing penelitian untuk digabungkan. Yang keempat, analisis, yaitu aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan, dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Selanjutnya informasi dan jumlah jenis artikel. Jumlah yang dipakai sebagai acuan review berjumlah 3 jurnal, yaitu terdiri dari 1 jurnal internasional, 2 jurnal nasional dengan topik yaitu analisis efektivitas biaya terapi insulin dengan OHO atau obat hipoglikemia oral pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang terkait. Jenis artikel ini digunakan yaitu artikel yang berbentuk literatur review. Ketiga jurnal tersebut digunakan dengan acuan penyusunan proposal, penelitian dengan metode review artikel yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang terkait. Sini saya akan menjelaskan isi artikel yang telah kelompok kami telaah. Untuk artikel yang pertama, ada bentuk penelitian, ada karakteristik subjek, alternatif, outcome, prospektif, dan komponen biaya, dan yang terakhir adalah metode farmakoekonomi. Untuk yang pertama, ada bentuk penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan secara prospektif dan studi follow-up selama 3 bulan terhadap pasien DM tipe 2 di rawat jalan RSUD Wangaya dari bulan Maret hingga Juni 2012. Untuk yang kedua, ada karakteristik subjek, yaitu wanita 22 orang dan pria 48 orang. Dan untuk umurnya, kurang dari 45 tahun sebanyak 7 orang dan lebih dari 45 tahun sebanyak 63 orang. Untuk HbA1c-nya, kurang dari 9% ada 0 orang dan lebih dari 9% ada 70 orang. Totalnya adalah 70 orang. Dan yang ketiga adalah alternatif. Obat yang dibandingkan adalah pemakaian terapi insulin tunggal dan terapi kombinasi insulin dengan obat hipoglikemik oral seperti metformin dan akarbos. Yang keempat ada outcome. Dapat dilihat berdasarkan outcome klinik efektivitas terapi. Kombinasi insulin aspart dengan metformin menunjukkan terapi tertinggi yaitu 54,16%. Perspektif komponen biaya berdasarkan yang pertama, demografi subjek penelitian, yang kedua, gambaran jenis terapi, yang ketiga, perhitungan biaya medis, yang keempat, penelitian efektivitas terapi, yang kelima, perhitungan efektivitas biaya terapi. Di sini saya akan menjelaskan demografi subjek penelitian. Meliputi karakteristik pasien, meliputi gambaran distribusi berdasarkan jenis kelamin, umur, capaian GDP, dan capaian kadar HbA1c. Yang kedua, gambaran jenis terapi. Analisis data dilakukan dengan merangkum data distribusi
jenis obat berdasarkan pemakaian terapinya, insulin tunggal dan terapi kombinasi, insulin dengan OHO yang diresepkan pada subjek penelitian. Yang ketiga, perhitungan biaya medis langsung. Perhitungan total biaya medis langsung yang meliputi biaya obat, biaya pemeriksaan dokter, dan biaya laboratorium dan biaya administrasi. Yang keempat, penilaian efektivitas terapi menggunakan terapi tunggal atau terapi insulin tunggal dan kombinasi insulin OHO yang diresepkan dilihat dari pencapaian target terapi HbA1c. Setelah 3 bulan follow up, tidak muncul efek samping obat yaitu hiperglikemia pada subjek penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang artikel kedua yang terdiri dari bentuk penelitian, karakteristik subjek, alternatif, parameter outcome, perspektif dan komponen biaya, kemudian metode farmakoekonomi. Bentuk penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan metode cohort yang bersifat deskriptif, dilakukan secara prospektif dan studi follow up selama 3 bulan terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan di RSUP Sanglah yang dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2017. Karakteristik subjek pada penelitian ini yaitu ada jenis kelamin yang terdiri dari pria dan wanita, lalu ada umur pasien dengan usia kurang dari 45 tahun dan lebih dari 45 tahun, lalu ada karakteristik pasien berdasarkan tercapainya GDP, dan yang terakhir ada karakteristik pasien berdasarkan tercapainya HbA1c. Kemudian, alternatif pada penelitian ini yaitu obat yang dibandingkan adalah pemakaian terapi insulin tunggal dan terapi kombinasi insulin dengan obat hipoglikemik oral seperti insulin aspart dan insulin glargin dengan metformin. Dan parameter outcome pada penelitian ini dapat dilihat berdasarkan outcome klinik atau efektivitas terapi. Dilihat dari efektivitas terapi pada penelitian ini, kombinasi insulin glargin dengan metformin menunjukkan efektivitas terapi tertinggi sekitar 63,63%. Hasil perhitungan efektivitas biaya menunjukkan bahwa pilihan terapi yang paling cost efektif adalah penggunaan terapi kombinasi insulin glargin dengan metformin dengan nilai paling rendah yaitu Rp4,32 per persen efektivitas terapi. Penggunaan terapi insulin aspart dengan metformin menunjukkan pengobatan yang paling tidak cost efektif. Dapat dilihat nilai yang diperoleh paling tinggi sebesar Rp13,36 per persen efektivitas terapi. Kemudian, perspektif dan komponen biaya. Perspektif pada penelitian ini berdasarkan pada demografi subjek penelitian, gambaran jenis terapi, perhitungan biaya medis langsung, penilaian efektivitas terapi, dan perhitungan efektivitas biaya terapi. Pada demografi subjek penelitian, karakteristik pasien ini meliputi gambaran distribusi berdasarkan jenis kelamin, umur, capaian GDP, dan capaian kadar HbA1c. Kemudian, pada gambaran jenis terapi, analisis data dilakukan dengan merangkum data distribusi jenis obat berdasarkan pemakaian terapi insulin tunggal dan terapi kombinasi insulin dengan OHO yang diresepkan pada subjek penelitian. Lalu, pada perhitungan biaya medis langsung, perhitungan total biaya medis langsung yang meliputi biaya obat, biaya pemeriksaan dokter, biaya laboratorium, dan biaya administrasi. Kemudian, pada penilaian efektivitas terapi penggunaan terapi insulin tunggal dan kombinasi insulin dengan OHO yang diresepkan dilihat dari pencapaian target terapi HbA1c kurang dari 7% setelah 3 bulan follow up dan tidak muncul efek samping obat yaitu hipoglikemia pada subjek penelitian. Pada perhitungan efektivitas biaya terapi, analisa efektivitas biaya dengan metode ASER, cost efektif dengan ASER ini dihitung berdasarkan perhitungan total biaya medis langsung dibagi dengan efektivitas terapi. Kemudian komponen biaya pada penelitian ini yaitu biaya medis langsung yang terdiri dari biaya obat, biaya pemeriksaan dokter, biaya laboratorium, dan biaya administrasi. Kemudian metode farmakoekonomi yang digunakan yaitu
cost effectiveness analysis. Untuk membandingkan dua obat atau lebih dilihat dari efektivitas atau parameter klinis. Saya akan menyampaikan artikel ketiga, di mana artikel ketiga ini dalam bentuk perspektif analisis dengan desain cross-seksional, di mana dilakukan selama 3 bulan berturut-turut dari bulan Februari sampai bulan April 2016. Penelitian ini sendiri dilakukan di F-Ward North, Mumbai, Maharashtra, India. Karakteristik subjeknya sendiri terdiri dari 76 orang berjenis kelamin laki-laki dan 76 orang berjenis kelamin perempuan, di mana 152 orang semua beragama Hindu, dan untuk pekerjaannya terdiri dari 51 orang karyawan, 40 orang pengusaha, 44 orang ibu rumah tangga, dan 17 orang merupakan pensiunan. Untuk statusnya terdiri sekitar 145 orang yang sudah menikah dan 7 orang yang belum menikah. Sedangkan pendidikannya terdiri dari 93 orang berpendidikan sudah lulus dan 59 orang belum lulus. Untuk penghasilannya dengan rata-rata 5.000 sampai 9.990 INR sekitar 114 orang dan lebih dari 10.000 INR 38 orang. Untuk penelitian kali ini semua orangnya berjumlah 152 orang. Untuk alternatifnya, obat yang digunakan adalah obat antidiabetik oral, glimepiride dan metformin. Outcome-nya sendiri, outcome parameter dilihat dari outcome klinik, yaitu efektivitas terapinya. Dilihat dari efektivitas terapi pada penelitian kali ini dilaksanakan dengan kombinasi glimepiride dan pioglitazol, di mana menunjukkan efektivitas terapi 96,4% untuk non-obesitas. Sedangkan untuk kombinasi glimepiride dengan metformin menunjukkan efektivitasnya sebesar 90,8% untuk yang obesitas. Untuk hasil perhitungan efektivitas biayanya sendiri menunjukkan bahwa pilihan terapi kombinasi glimepiride dan pioglitazol lebih hemat biaya, yaitu 3,7% efektivitas terapinya. Dan untuk non-obesitas pilihannya terapi metformin dan glimepiride menunjukkan 6,7% untuk efektivitas terapinya. Selanjutnya yaitu daftar pustaka, di mana kami menggunakan beberapa pustaka yang berasal dari jurnal penelitian. Kami menggunakan 3 jurnal utama sebagai acuan, yaitu yang pertama jurnal dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Terapi Kombinasi Insulin dan OHO pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Rawat Jalan di RSUD Wangaya, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012 dengan penulis Nikomang dan beberapa rekannya. Lalu yang kedua yaitu jurnal dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Terapi Kombinasi pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Rawat Jalan di RSUP Sanglah, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan penulis Imade dan beberapa rekannya. Lalu yang terakhir adalah jurnal dengan judul Cost Effectiveness Study of Antidiabetic Drugs in Type 2 Diabetes Mellitus Patients from Mumbai, India, di mana jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan penulis Dianes dan beberapa rekannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait penyakitan infeksi diabetes mellitus dengan metode CA, Cost Effectiveness Analysis, dengan judul proposal yaitu perbandingan analisis efektivitas biaya penggunaan terapi kombinasi insulin dan obat hipoglikemik oral pada pasien rawat jalan penyakit diabetes mellitus tipe 2 di Kota Denpasar, Bali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.